Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dava Rashid, NPM 071 dari kelas analisis multivariat Bravo. Nah, di mana di sini saya akan melakukan pemaparan mengenai penelitian saya mengenai pengaruh gaya hidup dan pengendalian diri terhadap perilaku konsumtif mahasiswa belanja online UPN Veteran Jawa Timur. Nah, ada pun beberapa data yang saya lakukan, yaitu ini merupakan data mentah yang saya mendapatkan 40 responden dari penggunaan Gform yang saya lakukan untuk mendapatkan data sekunder. Nah, untuk data sekunder saya ini bersifat continuous. Nah, untuk pengolahan data ini, yang pertama kita harus melakukan drop terlebih dahulu di dalam SPS sebelum kita melakukan variable view. Nah, untuk variable view ini, untuk name-nya kita menggunakan X1, X2, dan Y sesuai dengan variable-variable yang dilakukan. Lalu di sini kita measure, kita ubah ke scale, di mana scale itu saya menggunakan analisis uh, regresi linear berganda. Nah, setelah kita mendapatkan semua data-data ini, kita akan menggunakan analyze sebagai regresi linear berganda, lalu kita regression, lalu kita pilih ke linear. Nah, selanjutnya di sini terdapat dependent dan juga independent. Nah, untuk dependent itu merupakan variabel y dan untuk independent itu merupakan variabel x. Untuk variabel y kita masukkan ke dalam sini. Lalu untuk independen terdiri dari X1 dan juga X2. Lalu setelah kita memprosesnya, kita menggunakan statistik, dan untuk regression coefficient kita menggunakan estimate, lalu model view, deskriptif, collinearity diagnostik, dan juga residual kita menggunakan Durbin-Watson. Nah, selanjutnya kita continue dan kita menuju kepada plots. Nah, untuk plot sendiri kita menggunakan ini, kita tujukan untuk Y, lalu ini kita tujukan untuk X. Nah, untuk standar residual plotnya kita memilih histogram dan normal probability plot. Nah, lalu kita continue dan kita menuju kepada OK untuk diproses. Nah, ini merupakan data hasil proses SPSS yang telah digunakan. Nah, akan tetapi dari saya akan menambahkan proses dari penggunaan atau melihat apakah data tersebut normal atau tidak. Bagaimana sih cara menemukan atau menentukan data tersebut itu normal atau tidak? Yaitu kita pencet analyze, regression, lalu kita pindah kepada linear. Nah, pada linear, nah nanti di sini kita pencet save, lalu untuk residualnya kita hanya memencet understand. Lalu setelah itu kita pencet continue dan kita pencet OK. Setelah itu kita sudah melakukan proses, kita balik lagi nih kepada data view yang sudah dilakukan. Nah, ini merupakan contoh residual analyze yang proses yang tadi kita lakukan. Akan tetapi ini belum selesai. Nah, kita lanjut untuk menuju non-parametric test, lalu kita pencetnya legacy dialogs dan juga one sample key as. One sample key as ini kita proses understand untuk menuju test variable list. Untuk distributionnya kita tetap normal. Nah, di sini kita lihat paling bawah merupakan hasil one sample Kolmogorov dan juga Smirnov. Di mana untuk melihat data tersebut normal atau tidak, yaitu harus di atas 0,05. Nah, sementara pada data yang terkait ini, asumsi signifikannya itu sudah di atas 0,05, yaitu bernilai 0,581. Setelah kita memproses data tersebut normal atau tidak, kita harus melihat nih uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu terdiri dari normalitas, linearitas, dan juga hetero. Nah, untuk normalitas sendiri, kita lihat nih apakah dia sudah membentuk lonceng atau tidak dan tidak condong ke kiri atau ke kanan. Nah, untuk penelitian saya ini pada gambar yang tertera, ini hasilnya adalah normal, dia tidak condong ke kiri atau ke kanan, dan dapat dikatakan bahwasannya gambar tersebut itu sudah normal. Lalu untuk PP plot yang merupakan linearitas, kita harus melihat nih garis horizontalnya itu apakah ke atas atau ke bawah. Untuk ke atas itu memiliki pengaruh positif dan untuk ke bawah memiliki pengaruh negatif. Dan juga titik-titik persebaran itu harus mendekati garis horizontal. Semakin mendekati garis horizontal, maka nilai yang dihasilkan itu ada normal. Lalu untuk hetero, kita juga harus melihat nih pada scatter plot apakah dia membentuk gelombang atau dia membentuk pola atau dia hanya bertumpuk pada titik nol. Ketika dia hanya berbentuk atau mendekati titik nol, itu menunjukkan bahwa dia homogen. Tetapi pada gambar di bawah, dia kan hasilnya menyebar ketika kita tarik garis dari nol. Nah, itu menunjukkan bahwasannya dia adalah hetero dan sudah bagus. Nah, lalu kita menuju kepada koefisien. Tabel koefisien kita harus melihat dari collinearity statistik yang terbagi menjadi dua, yaitu tolerance dan VEF. Nah, untuk tolerance itu harus di atas 0,1 dan juga VEF itu harus di bawah 10. Nah, kedua tersebut sudah memenuhi standar di mana tolerance yaitu di atas 1
1, lalu untuk VF itu di bawah 10. Lalu kita juga harus melihat nih signifikannya antara X1 dan X2 terhadap Y. Nah, pada X1 signifikannya itu adalah 0,66. Nah, untuk X2 yaitu 0,490 yang menunjukkan bahwasannya ini tidak memiliki pengaruh signifikan karena standar signifikan yang sudah ditetapkan yaitu adalah di bawah 0,05. Nah, akan tetapi kita juga harus melihat nih signifikan yang terjadi pada tabel ANOVA, yaitu merupakan signifikan gabungan antar variabel, yang dimana pada jumlah signifikan ini adalah 0,179 yang tetap menunjukkan bahwasannya dia tidak memiliki pengaruh terhadap nilai Y. Lalu kita juga harus melihat nih model summary. Untuk model summary di sini, kita melihat adalah R-square, yang dimana R-square adalah 0,089 yang menunjukkan 89% dari 100%. Nah, selanjutnya di sini kita juga harus melihat nih ada melihat Durbin-Watson. Nah, Durbin-Watson itu memiliki rumus yaitu DU kurang dari nilai Durbin-Watson kurang dari 4 dikurang 32 dikurang DU. Nah, itu merupakan rumus yang ditetapkan seperti itu. Nah, dari pemaparan yang sudah saya lakukan di sini kesimpulannya adalah pada uji asumsi klasik di sini telah memenuhi syarat semua. Nah, akan tetapi dari analisis yang sudah kita interpretasikan bahwasannya X1 dan X2 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai Y. Jadi di mana X1 adalah gaya hidup, X2 adalah pengendalian diri, dan juga Y itu adalah perilaku konsumtif belanja online mahasiswa Penveteran Jawa Timur. Nah, di sini juga kita harus melihat nih model persamaan regresi linear ganda, yaitu terlihat dari tabel koefisien, yaitu ada konstanta gaya hidup X1 dan juga X2. Untuk rumusnya adalah Y sama dengan A atau konstanta ditambah hasil X1 ditambah hasil X2. Nah, untuk konstantanya adalah 2,799, untuk X1-nya adalah 0,404, untuk X2-nya adalah minus 0,163. Berarti kalau kita interpretasikan adalah Y sama dengan 2,799 ditambah 0,404 kurang 0,163, ya, dimana untuk konstanta dari X1 dan X2 itu sama dengan dari nilai koefisien ini menunjukkan bahwasannya X1 dan X2 itu adalah 0. Nah, dengan besaran konstanta yang sudah ditetapkan bahwa menunjukkan X1 dan X2 adalah tetap. Nah, dari hasil interpretasi ini menunjukkan bahwasannya keseluruhan data yang sudah kita lakukan itu adalah normal. Akan tetapi hipotesis yang kita cantumkan itu adalah H0 dan juga HA. Di mana untuk H0 itu adalah data tersebut itu berpengaruh baik X1, X2 terhadap Y, dan untuk HA itu memiliki ketidakpengaruhan X1, X2 terhadap Y. Nah, dari kesimpulan ini hipotesis yang kita sudah dapat adalah dia adalah HA, yang dimana keseluruhan X1, X2 terhadap Y itu tidak memiliki pengaruh signifikan. Oke, baik. Tadi kan presentasi yang sudah saya lakukan, mungkin itu saja yang bisa saya dapatkan dan saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.